Halo sahabat online, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, ya. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam bahagia sahabat online. Apa jadinya kalau penyanyi bisa masuk penjara hanya karena bernyanyi? Ini bukan fiksi, ini kenyataan yang Lesti Kejora hadapi langsung di ruang sidang MK. Undangan yang menggetarkan, suasana pagi di rumah Lesti Kejora terasa berbeda. Bukan karena akan manggung atau syuting acara televisi, melainkan karena selembar surat resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah tiba di tangannya. Ia diminta hadir sebagai saksi dalam uji materi UU Hak Cipta yang diajukan para musisi Indonesia. Dalam hatinya, Lesti merasa campur aduk. Sebagai penyanyi dangdut yang sudah lama berkecimpung di dunia hiburan, ia tahu betul bagaimana peliknya urusan royalti dan izin menyanyi lagu orang lain. Tapi kini, ia harus menjelaskannya langsung di depan para hakim agung. Rizky Bilar, sang suami, mendampinginya dengan penuh dukungan. Apapun yang kamu alami di sana, kamu wakili suara banyak penyanyi, bukan cuma dirimu, ucap Bilar sambil menggenggam tangan istrinya. Lesti mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, berita tentang pemanggilan Lesti langsung meledak di media sosial. Banyak netizen mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menyindir. Artis kok jadi saksi hukum, tulis seseorang di kolom komentar Instagramnya. Namun, Lesti tidak goyah. Baginya, ini adalah kesempatan untuk memperjuangkan keadilan yang selama ini hanya menjadi bisikan di belakang panggung. Ia tahu banyak penyanyi yang terjebak somasi karena menyanyikan lagu yang bukan ciptaan sendiri. Beberapa hari menjelang sidang, Lesti mempersiapkan diri. Ia memanggil tim hukum, membaca ulang pasal-pasal dalam UU Hak Cipta, bahkan menonton rekaman sidang sebelumnya agar tidak gugup. Ia sadar, ini bukan sekadar formalitas. Pada malam sebelum sidang, Lesti duduk sendiri di kamarnya, menatap lembar lagu-lagu yang pernah ia nyanyikan, dari panggung kecil hingga konser besar. Aku hanya ingin menyanyi, bukan melanggar hukum, bisiknya lirih. Keesokan paginya, Lesti mengenakan setelan sopan berwarna putih gading. Senyumannya tampak tenang, meski hatinya berdegup kencang. Di luar rumah, wartawan sudah menunggu, menyorot setiap langkah kecilnya menuju mobil. Perjalanan menuju gedung MK menjadi awal dari babak baru dalam hidup Lesti. Ia tidak hanya tampil sebagai artis, tapi sebagai suara bagi penyanyi-penyanyi lain yang selama ini tak terdengar dalam ruang-ruang hukum. Ruang sidang Mahkamah Konstitusi siang itu penuh sesak. Sorot kamera media mengarah pada satu titik, Lesti Kejora. Ia duduk di kursi saksi, berdampingan dengan penyanyi senior Semi Simorangkir, yang juga diundang untuk memberi keterangan. Wajah Lesti tampak tegang, namun sorot matanya tetap tajam dan tegas. Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo, membuka sidang dengan nada serius. Setelah memberi pengantar singkat soal permohonan uji materi pasal dalam UU Hak Cipta, ia mempersilakan para saksi memaparkan pengalaman mereka. Lesti menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Saya hanya seorang penyanyi. Saya tidak punya kuasa untuk memilih lagu apa yang saya nyanyikan dalam setiap acara. Semuanya tergantung promotor dan penyelenggara, ucap Lesti. Suaranya terdengar bergetar namun jelas. Beberapa hakim tampak mencatat dengan seksama. Lesti kemudian menceritakan bagaimana ia pernah mendapatkan somasi gara-gara menyanyikan lagu yang ternyata belum mendapat izin dari pencipta lagu. Padahal saya hanya memenuhi permintaan penyelenggara. Tapi nama saya yang dipanggil ke kantor hukum, katanya sambil menahan emosi. Ruang sidang hening sejenak. Banyak yang tidak menyangka bahwa penyanyi sekelas Lesti bisa mengalami tekanan. Hukum sedemikian rupa, Semi pun mengangguk menyetujui, menambahkan bahwa para penyanyi kini seperti badut sulap, hanya ditugaskan tampil, tapi bisa disalahkan bila terjadi kesalahan. Ketua MK menanggapi dengan penuh perhatian. Ia bertanya, apakah Ibu Lesti pernah menciptakan lagu sendiri? Lesti mengangguk pelan, ada beberapa lagu ciptaan saya sendiri, salah satunya lagu Sekali Seumur Hidup. Sang hakim pun spontan meminta Lesti menyanyikannya sedikit di ruang sidang. Suasana berubah tegang menjadi canggung. Lesti tersenyum malu. Bolehkah saya berdiri? Tanyanya, dan hakim mengangguk. Dengan suara lirih namun merdu, Lesti menyanyikan bait pertama lagunya. Getaran suaranya membuat ruangan yang dipenuhi suasana serius menjadi tenang dan hikmat. Beberapa orang dari media bahkan tampak menahan haru.
Tak ada yang menyangka bahwa di balik sosok penyanyi dangdut itu tersimpan cerita perjuangan menghadapi jerat hukum. Di sampingnya, Rizky Bilar tak henti menatap penuh bangga. Usai menyanyi, Lesti kembali duduk. Saya bukan menuntut untuk bebas menyanyi sembarangan, saya hanya ingin hukum memberi kepastian dan keadilan. Jangan biarkan penyanyi jadi korban karena kekosongan peran pihak lain, ucapnya. Seluruh ruang sidang pun mengangguk setuju. Beberapa hari setelah persidangan, nama Lesti Kejora menjadi trending topik di berbagai media sosial. Cuplikan videonya saat menyanyikan lagu ciptaan sendiri di hadapan Hakim MK tersebar luas dan menuai pujian. Tapi di balik itu semua, Lesti kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yang pernah ia alami, somasi hukum yang mengintai. Beberapa tahun lalu, Lesti sempat mendapat surat somasi dari seorang kuasa hukum yang mewakili pencipta lagu. Dalam surat itu, ia dituduh menyanyikan lagu tanpa izin resmi di sebuah acara pernikahan yang ditayangkan live streaming. Saya sampai gemetar waktu terima surat itu, kenangnya saat wawancara dengan media. Padahal, Lesti hanya tampil sebagai pengisi acara, sesuai kontrak yang disiapkan oleh EO. Bahkan, ia sama sekali tidak tahu apakah lagu-lagu tersebut sudah diurus izinnya atau belum. Saya pikir, semua sudah diatur oleh penyelenggara. Tapi nyatanya, saya yang disalahkan, katanya lirih. Akibat kejadian itu, Lesti sempat trauma dan takut menerima undangan menyanyi. Ia harus membayar kuasa hukum sendiri, menghadiri mediasi, dan menanggung rasa malu di hadapan publik. Kasusnya memang akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan, namun luka batinnya tak mudah hilang. Pengalaman pahit itu membuat Lesti mulai mempelajari soal hak cipta dan hukum musik lebih dalam. Ia sering berdiskusi dengan pengacara, bahkan beberapa kali mengikuti seminar agar tidak lagi buta hukum. Tapi ia sadar, tidak semua penyanyi punya kesempatan dan kemampuan yang sama. Saya mulai mengerti, bahwa penyanyi itu di ujung tombak. Tapi ketika terjadi masalah hukum, kami seolah paling mudah dijerat, ucap Lesti dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube pribadinya. Video itu pun viral dan mengundang simpati dari banyak musisi. Salah satu yang ikut bersuara adalah Melly Goeslaw. Lewat unggahan Instagram, Melly menuliskan bahwa musisi dan penyanyi memang harus saling menghargai, namun hukum juga harus adil. Kita ini satu ekosistem, jangan saling jebak, tapi saling lindungi, tulisnya. Dari situlah Lesti semakin yakin bahwa langkahnya untuk hadir di sidang MK bukanlah kesalahan. Ia membawa suara bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ratusan bahkan ribuan penyanyi lain yang mungkin suatu hari mengalami hal serupa tanpa bisa membela diri. Namun seiring naiknya perhatian publik, muncul juga suara-suara sumbang. Ada yang menuding Lesti hanya cari panggung, ada yang mengaitkan kasus ini dengan popularitasnya. Lesti hanya bisa tersenyum getir. Kalau dengan bersuara saya, dianggap cari panggung, mungkin panggung itu memang perlu agar masalah ini bisa dilihat, ucapnya pelan. Setelah persidangan dan berbagai wawancara publik, Lesti Kejora sadar bahwa keberaniannya menyuarakan keresahan para penyanyi bukan tanpa konsekuensi. Ia mendadak menjadi simbol perjuangan atas ketidakadilan dalam industri musik, tapi juga menjadi sasaran komentar tajam dari sebagian netizen dan bahkan beberapa rekan seprofesi. Kalau kamu penyanyi profesional, harusnya sudah tahu urusan legalitas lagu, komentar seorang penyanyi senior di Twitter. Kalimat itu menyakitkan, apalagi datang dari seseorang yang pernah satu panggung dengannya. Lesti merasa sendirian, seolah hanya dirinya yang berani menyentuh isu ini secara terbuka. Namun, di tengah cibiran itu, Lesti tidak bergeming. Ia tahu betul bahwa banyak artis lain sebenarnya merasakan hal yang sama, hanya saja tidak punya keberanian untuk angkat suara. Saya tidak ingin ini jadi masalah pribadi. Ini soal prinsip, soal kejelasan hukum, katanya dalam podcast bersama seorang jurnalis hukum. Ia menegaskan bahwa hadir di sidang MK bukan karena popularitas atau sensasi, tapi karena ingin menjadi jembatan agar penyanyi tidak terus-menerus menjadi korban. Saya hanya ingin ketika penyanyi tampil, mereka terlindungi. Tidak was-was dibuntuti somasi, ucap Lesti tegas. Rizky Bilar, yang setia mendampingi Lesti dalam setiap proses, juga angkat suara. Dalam unggahan Instagramnya, ia menulis, "Saya bangga pada istri saya. Ia bukan hanya punya suara indah, tapi juga hati yang kuat. Jangan remehkan perempuan yang berani bicara kebenaran." Popularitas Lesti justru makin melonjak. Undangan wawancara datang dari berbagai kanal berita, talk show, hingga komunitas musik.
Tapi ia selektif. Lesti hanya hadir di tempat yang betul-betul ingin membahas substansi, bukan sekadar mengejar rating. Di sela-sela kesibukannya, Lesti mulai menginisiasi pertemuan dengan komunitas penyanyi daerah. Ia ingin membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya legalitas karya, dan membentuk wadah advokasi bagi penyanyi kecil yang sering tak tahu harus kemana saat terlibat masalah hukum. Saya pernah berada di posisi kalian. Bingung, takut, dan merasa sendiri, ujar Lesti dalam pertemuan itu. Banyak mata berkaca-kaca mendengar curhatnya. Ia bukan lagi hanya sekadar penyanyi terkenal, tapi menjadi kakak bagi banyak suara-suara yang selama ini tenggelam. Popularitas kini bukan lagi tujuan utama Lesti. Ia mulai merasakan arti baru dari ketenaran, sebagai alat untuk memperjuangkan prinsip. Dan dalam hati kecilnya, ia bersyukur karena pengalaman pahit dulu justru membuka jalan untuk perubahan yang lebih besar. Meski telah bersuara lantang di ruang sidang dan media, perjuangan Lesti belum selesai. Di balik sorotan kamera, ia menghadapi pertarungan yang jauh lebih berat, menghadapi sistem hukum yang lamban berubah, serta mentalitas industri musik yang masih sering mengorbankan para pelaku seni di garis depan. Lesti menghabiskan malam-malam panjang di ruang kerjanya, mempelajari dokumen-dokumen hukum yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. Ada rasa frustrasi yang kadang muncul. Kenapa penyanyi harus sampai seperti ini? Apa kami hanya pelengkap saja di mata hukum? Bisiknya dalam hati. Ia juga menerima pesan-pesan pribadi dari penyanyi-penyanyi lain, terutama dari daerah, yang mengalami nasib lebih buruk. Beberapa di antaranya pernah ditangkap hanya karena menyanyi lagu populer di panggung rakyat. Ada pula yang diminta membayar ganti rugi jutaan rupiah atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Kami tidak tahu harus kemana, Mbak Lesti. Semua diam, tulis seorang penyanyi dari Sumatera dalam pesan singkat yang dibaca Lesti. Air matanya menetes. Ia tahu, banyak suara terpenjara dalam ruang sunyi yang bahkan tak punya ruang untuk mengadu. Dalam keheningan malam itu, Lesti semakin mantap untuk melangkah lebih jauh. Ia tak lagi hanya ingin bicara, ia ingin bertindak. Maka dibentuklah sebuah komunitas bernama Suara Sahabat Musik, yang bertujuan memberikan edukasi hukum dan bantuan pendampingan hukum bagi penyanyi dan musisi. Dengan menggandeng beberapa pengacara muda yang peduli dunia hiburan, komunitas itu mulai bergerak. Mereka mengadakan pelatihan online, membuka ruang konsultasi gratis, dan bahkan membantu kasus-kasus kecil yang sempat terlantar. Lesti menjadi wajah dan jantung komunitas itu. Gerakan ini mendapat sorotan publik. Beberapa musisi senior mulai membuka suara, menyatakan dukungan pada langkah Lesti. Bahkan pihak Kemenkumham mulai menunjukkan ketertarikan untuk membahas perbaikan sistem royalti dan perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan. Tapi tidak semua pihak senang. Beberapa label besar dan penyelenggara acara mulai merasa terganggu karena Lesti dianggap mempersulit industri dengan terlalu banyak aturan. Kalau semua harus pakai izin tertulis, nanti acara jadi ribet, kata seorang produser besar dalam sebuah wawancara. Namun bagi Lesti, ini bukan soal ribet atau mudah. Ini soal keadilan. Kalau semua enak di atas panggung tapi satu orang harus menanggung hukuman, itu namanya bukan industri, tapi jebakan, ucapnya dalam forum diskusi terbuka. Perlahan tapi pasti, ruang sunyi mulai dipenuhi suara perubahan. Meski gerakannya mendapat dukungan luas dari publik dan para penyanyi lapisan bawah, Lesti Kejora mulai merasakan adanya dinding tak terlihat yang menghalanginya dari dalam industri musik itu sendiri. Beberapa acara besar mulai enggan mengundangnya, kontrak yang biasanya rutin diperpanjang mendadak ditunda tanpa alasan jelas. Mungkin kamu terlalu vokal, Les. Banyak yang gak nyaman, bisik seorang manajer event yang sudah lama kenal dengannya. Kalimat itu menyadarkan Lesti bahwa dunia hiburan bukan hanya soal bakat dan kerja keras, tapi juga soal kompromi dan kepentingan. Ada kalanya Lesti merasa lelah. Ia rindu hari-hari ketika hidupnya hanya dipenuhi nyanyian dan senyuman penonton. Tapi kini, setelah tahu betapa banyak penyanyi yang hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian hukum, ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam sebuah wawancara, Lesti berkata, industri musik kita ini megah di luar, tapi penuh lubang di dalam. Ada sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun, tapi tidak semua orang di dalamnya merasa aman. Terutama para penyanyi. Suatu malam, ia menerima undangan dari salah satu label besar yang ingin berdiskusi. Dalam pertemuan itu, Lesti ditawari kerjasama baru, dengan syarat ia menghentikan semua kampanye hukum yang ia jalankan. Tawaran besar,
namun dengan harga yang tak bisa ia bayar, prinsip. Dengan tenang, Lesti menolak. Saya menyanyi bukan untuk diam. Saya tetap akan bernyanyi, tapi kali ini untuk hal yang lebih besar dari sekadar panggung, ucapnya sambil berdiri meninggalkan ruangan. Keputusan itu membuatnya kehilangan beberapa kontrak besar, tapi ia merasa bebas. Di luar, gerakan suara sahabat musik justru semakin bergema. Banyak penyanyi muda mulai bergabung, menjadikan platform tersebut sebagai tempat berbagi pengalaman dan mencari perlindungan. Beberapa kasus pelanggaran mulai ditangani secara serius oleh pengacara komunitas. Media pun semakin sering membahas ketimpangan sistem royalti dan perlindungan hukum bagi penyanyi. Meski awalnya hanya dianggap isu kecil, kini perbincangan mulai mencapai ruang-ruang kebijakan di pemerintahan. Bahkan, beberapa anggota DPR menyatakan siap membuka forum dengar pendapat. Lesti tahu, dinding yang ia hadapi masih tinggi dan tebal. Tapi setiap suara yang bergabung, setiap penyanyi yang tak lagi diam, adalah retakan kecil di dinding itu. Dan ia percaya, pada waktunya, dinding itu akan runtuh bukan karena amarah, tapi karena kebenaran yang tak bisa lagi dibungkam. Gerakan Lesti Kejora dan komunitas suara sahabat musik mulai menembus lapisan-lapisan tertinggi pengambilan kebijakan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah persidangan di Mahkamah Konstitusi, Lesti diundang untuk menghadiri Forum Dialog Kebudayaan Nasional yang turut dihadiri para anggota DPR dan pejabat Kemenkumham. Di forum itu, Lesti tidak datang sebagai artis panggung, melainkan sebagai representasi dari ratusan penyanyi yang selama ini terpinggirkan dalam sistem hukum hak cipta. Ia berbicara tanpa naskah, hanya bermodalkan pengalaman dan keberanian. Kami bukan pencipta, tapi kami bukan penjahat, ucapnya tegas, disambut tepuk tangan panjang. Tak disangka, seorang anggota DPR dari Komisi Hukum memberikan dukungan terbuka. Ia bahkan menyatakan kesiapannya menginisiasi revisi terhadap pasal-pasal dalam UU Hak Cipta yang masih dianggap ambigu terkait pertanggungjawaban penyanyi dalam pertunjukan komersial. Lesti sempat tak percaya, seorang artis dangdut bisa memicu wacana legislatif tingkat tinggi. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan karena dirinya semata. Ini karena kekuatan suara yang jujur, yang selama ini tenggelam dalam sorotan gemerlap tapi dibungkam oleh sistem. Dukungan tak terduga datang dari kalangan akademisi hukum dan aktivis seni. Beberapa profesor dan pengamat musik mulai mengangkat topik ini dalam seminar dan jurnal. Mereka menyebut kasus Lesti sebagai preseden penting dalam relasi antara karya, pelaku, dan hukum. Bahkan beberapa artis papan atas, yang awalnya diam, mulai mengeluarkan pernyataan dukungan. Kami butuh sistem yang jelas, agar para pelaku di atas panggung tidak terus jadi sasaran hukum, tulis salah satu diva pop Indonesia di akun media sosialnya. Meski begitu, Lesti tetap berhati-hati. Ia tahu dunia politik dan hukum tidak selalu bersih. Banyak kepentingan bermain di dalamnya. Ia menolak berbagai tawaran yang mencoba menjadikan dirinya alat kampanye atau citra politik tokoh tertentu. Namun, kehadirannya di ruang-ruang formal itu menjadi simbol perubahan. Bukan hanya soal hukum, tapi soal siapa yang berhak bersuara. Bahwa seorang perempuan muda dari panggung dangdut bisa bicara di meja parlemen, itu sudah cukup menggetarkan batas-batas sosial yang selama ini kaku. Lesti pulang dari forum itu dengan hati penuh harapan. Ia tahu jalan masih panjang, revisi UU bukan perkara mudah. Tapi kini, suaranya tak sendiri. Ia telah menjadi gema bagi banyak mulut yang selama ini terdiam. Hari itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan para ahli. Lesti Kejora duduk di bangku pengunjung, bukan lagi sebagai saksi, tapi sebagai pengamat yang penuh harap. Ia menyimak dengan saksama argumen-argumen dari para pakar hukum, musisi senior, dan pengusaha hiburan yang diminta memberikan pandangan. Seorang ahli hukum dari universitas ternama menyampaikan bahwa pasal dalam UU Hak Cipta memang terlalu multitafsir, sehingga memberi ruang kriminalisasi terhadap penyanyi yang tak punya kuasa menentukan izin. Hukum seharusnya melindungi, bukan menjerat mereka yang berada di titik paling akhir dari rantai produksi hiburan, ucapnya. Lesti merasa hatinya bergetar. Kata-kata itu seperti mewakili jeritan batin banyak penyanyi yang selama ini merasa tak punya tempat di mata hukum. Ia menoleh ke arah Semisi Morangkir yang duduk di barisan belakang, dan mereka saling mengangguk, menguatkan tanpa kata. Namun tidak semua pihak sepakat. Perwakilan dari asosiasi label menyatakan bahwa setiap pihak dalam pertunjukan harus bertanggung jawab.
Mereka menilai penyanyi juga seharusnya aktif memastikan legalitas lagu yang dibawakan. Tak ada alasan untuk berlindung di balik ketidaktahuan, kata mereka. Lesti menarik napas panjang. Ia tidak menyangkal bahwa edukasi penting. Tapi ia juga tahu, dalam praktiknya, penyanyi seringkali hanya diberi randon dan disuruh tampil. Waktu persiapan yang sempit, kontrak yang minim penjelasan, membuat banyak dari mereka hanya mengikuti alur tanpa pernah tahu konsekuensinya. Saat rehat sidang, seorang hakim MK menghampiri Lesti. Terima kasih sudah hadir dan bicara dari hati. Hukum bukan sekadar pasal, tapi harus punya rasa, ujarnya sambil tersenyum. Kalimat itu begitu membekas di hati Lesti, untuk pertama kalinya, ia merasa hukum bisa punya wajah yang manusiawi. Sore harinya, Lesti diundang dalam diskusi publik yang disiarkan televisi nasional. Di sana, ia berbicara bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai penyintas sistem yang rumit. Kalau hukum tidak memberi rasa aman, maka semua orang akan takut berkarya, katanya. Ucapan Lesti menjadi kutipan utama di banyak media esok harinya. Ia bukan lagi sekadar idola dangdut, tapi simbol perjuangan hak penyanyi Indonesia. Banyak musisi muda mulai menuliskan pengalamannya di media sosial, menguatkan satu sama lain. Dan ketika malam tiba, Lesti menatap jendela kamarnya dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Tapi hari itu, ia menyaksikan sendiri, hukum ternyata bisa bertemu dengan hati nurani, asal ada yang berani menyuarakannya. Langit Jakarta sore itu tampak redup, namun suasana di dalam studio podcast yang dikunjungi Lesti Kejora justru sebaliknya, hangat dan penuh semangat. Ini adalah kali pertama Lesti tampil di podcast musik independen sejak sidang MK viral. Kali ini, ia tidak bicara sebagai korban sistem, tapi sebagai penyuluh jalan baru bagi para penyanyi lainnya. Dalam podcast itu, Lesti menceritakan perubahan besar yang ia rasakan. Bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam cara ia melihat dunia musik. Dulu, ia hanya tahu panggung dan penonton. Kini, ia sadar bahwa setiap nada yang ia nyanyikan membawa konsekuensi hukum, moral, dan sosial. Yang membuat Lesti terharu, semakin banyak penyanyi dari daerah yang menghubunginya. Ada yang hanya ingin berterima kasih karena akhirnya berani menyanyi lagi. Ada pula yang ingin bergabung dalam komunitas suara sahabat musik. Gerakan ini perlahan berubah dari sekadar advokasi menjadi gerakan solidaritas nasional. Salah satu momen paling menyentuh datang dari seorang penyanyi jalanan di Yogyakarta. Ia merekam video sederhana, menyanyikan lagu Lesti sambil memegang kertas bertuliskan, "Kami bukan maling lagu. Kami hanya ingin didengar." Video itu viral dan membuat Lesti menangis saat menontonnya. Sementara itu, perdebatan soal revisi UU Hak Cipta makin ramai. Rancangan revisi pasal mulai disusun, dan nama Lesti bahkan disebut dalam beberapa rapat sebagai pendorong gerakan kesadaran hukum di dunia hiburan. Banyak yang awalnya meremehkan, kini mengakui keberaniannya telah membuka ruang yang selama ini terkunci rapat. Namun perjuangan itu tidak tanpa ancaman. Ada pesan anonim yang diterima manajer Lesti, menyebut bahwa Lesti terlalu jauh ikut campur. Ada pula tekanan halus dari pihak sponsor yang mulai menarik diri dari proyek Lesti. Tapi Lesti tetap tenang. Ia tahu setiap perjuangan akan mengundang gelombang, dan ia siap menanggungnya. Kalau karena bersuara aku harus kehilangan beberapa panggung, tidak apa-apa. Setidaknya aku tahu, panggung yang kupijak nanti bukan lagi atas rasa takut, tapi rasa benar, ucapnya dalam wawancara TV yang disiarkan secara nasional. Kini, Lesti tidak hanya menyanyi untuk menghibur, tapi juga untuk menyampaikan pesan. Dalam setiap konsernya, ia mulai menyelipkan lagu-lagu bertema perjuangan dan keberanian. Ia tahu, suaranya kini tak bisa lagi dibungkam, karena sudah menjadi milik banyak orang yang selama ini tak terdengar. Dan meski dunia hiburan terus berputar, Lesti Kejora telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus, jejak seorang penyanyi yang mengubah panggung jadi ruang perlawanan, dan mikrofon menjadi senjata untuk keadilan. Gedung pertunjukan malam itu dipenuhi penonton dari berbagai kota. Spanduk bertuliskan, "Konser Suara untuk Keadilan," terbentang besar di atas panggung. Ini bukan konser biasa, ini adalah puncak dari perjuangan panjang Lesti Kejora, yang kini tak lagi hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut papan atas, tapi juga pelopor kesadaran hukum di industri musik Indonesia. Lesti melangkah ke atas panggung dengan gaun sederhana berwarna putih. Ia tidak membawa tarian megah atau koreografi rumit,
hanya mikrofon dan suara yang telah menginspirasi ribuan orang. Tepuk tangan menggema saat ia mulai membuka penampilannya dengan lagu ciptaannya sendiri, lagu yang dulunya menjadi titik balik dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Usai lagu pertama, Lesti berhenti sejenak. Dengan suara pelan tapi tegas, ia menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung perjuangannya. Ia menyebut para penyanyi jalanan, komunitas suara sahabat musik, tim hukumnya, dan bahkan hakim MK yang memberikan ruang untuk bersuara. Perjuangan ini belum selesai, katanya. Tapi sekarang kita sudah tidak sendiri. Kita punya suara, dan suara kita tidak akan lagi dibungkam. Konser malam itu diselingi video dokumentasi perjalanan Lesti dari panggung ke ruang sidang, dari somasi hingga solidaritas. Penonton banyak yang menitikkan air mata. Tak sedikit penyanyi muda yang hadir, menggenggam harapan bahwa masa depan mereka tidak akan sekelam masa lalu Lesti. Beberapa hari setelah konser, DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kejelasan hukum bagi para pelaku pertunjukan. Penyanyi tidak lagi bisa dijerat pidana jika hanya menyanyikan lagu dalam konteks kerja sama profesional dan legal. Lesti tak mampu menahan tangis saat berita itu diumumkan. Media nasional dan internasional meliput kisahnya sebagai bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari satu suara kecil. Banyak sekolah seni mulai memasukkan materi hak cipta dan hukum musik sebagai bagian dari kurikulum. Nama Lesti Kejora disebut sebagai inspirasi. Namun di tengah semua pujian, Lesti tetap sederhana. Ia kembali menjalani hari-harinya sebagai istri, ibu, dan penyanyi. Tapi kini, setiap langkahnya punya makna baru. Setiap lagu yang ia nyanyikan bukan hanya hiburan, tapi juga pengingat bahwa suara adalah hak, bukan risiko. Warisan yang Lesti tinggalkan bukan sekadar hit chart atau penghargaan musik. Warisannya adalah keberanian untuk bersuara saat banyak orang memilih diam. Warisannya adalah jalan bagi penyanyi-penyanyi lain agar tidak lagi merasa sendirian saat hukum memojokkan mereka. Dan di setiap panggung yang ia pijak, gema dari perjuangannya akan terus hidup. Karena satu suara yang jujur, tak peduli seberapa kecil, bisa mengguncang tembok paling keras yang pernah dibangun oleh ketakutan dan ketidakadilan. Itulah kisah perjuangan Lesti Kejora, dari panggung hiburan ke ruang sidang demi membela suara-suara yang terpinggirkan. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah, dan jangan lupa subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir di layar kamu. Terima kasih, salam bahagia sahabat online.